Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini kita beralih dulu dari cerita-cerita pendakian mistis ke sebuah cerita tentang sebuah pengalaman horor yang dialami oleh Firman ketika menjabat sebagai security di sebuah pabrik teh tua yang ada di daerah Cianjur. Namun ternyata karena mendapatkan pengalaman-pengalaman mistis yang lumayan mencekam, mulai dari penampakan sosok hantu-hantu noni Belanda, sosok-sosok tentara Belanda dengan wajah yang mengerikan. Jadi Firman hanya kuat menjadi security sekitar 3 minggu saja di sana. Nah, seperti apa pengalaman-pengalaman yang didapatkan Firman di sana? Langsung saja kita simak. Teman-teman, Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Pabrik teh di Cianjur itu bukan cuma bangunan biasa. Mereka adalah saksi bisu sejarah panjang yang sudah mendarah daging di tanah Priangan. Sejak zaman Belanda dulu, sekitar akhir abad ke-19, Cianjur sudah menjadi salah satu pusat perkebunan teh paling penting di Jawa Barat. Para menir dan nona Belanda membangun pabrik-pabrik besar di tengah hamparan hijau yang luas, mengubah landscape pegunungan menjadi ladang-ladang teh yang subur. Ribuan pekerja pribumi dikerahkan, seringkali dengan kondisi yang tidak manusiawi. Mereka bekerja dari pagi sampai gelap, memetik pucuk teh di bawah terik matahari atau guyuran hujan, kemudian mengolahnya di pabrik-pabrik megah tersebut. Pabrik-pabrik itu bukan cuma tempat produksi, tapi juga menjadi simbol kejayaan kolonial, sekaligus menjadi penanda penderitaan rakyat-rakyat lokal. Seiring waktu, pabrik-pabrik itu berpindah tangan. Beberapa ada yang tetap beroperasi, tapi banyak juga yang terbengkalai, ditinggalkan begitu saja setelah masa keemasannya usai. Bangunan-bangunan tuanya yang kokoh dengan arsitektur khas Belanda kini berdiri sunyi. Sebagian ditelan ilalang dan lumut. Mereka menyimpan kenangan pahit dan manis, tawa para penjajah, tangis para pekerja, dan mungkin bisikan dari mereka yang terperangkap di sana. Salah satunya adalah pabrik teh yang akan menjadi saksi bisu kisah ini. Pabrik yang berdiri kokoh tapi usang, tersembunyi di balik hamparan kebun teh yang luas, dengan masa lalu yang masih sangat terasa. Tempat ini lebih dari sekedar pabrik. Ini adalah sebuah gerbang ke cerita-cerita yang belum usai. Matahari sore mulai condong ke barat, membuat perkebunan teh di Cianjur terlihat gelap. Angin gunung berhembus, membawa hawa dingin dan bau tanah basah. Suasana di sekitar pabrik teh Cianjur memang terasa sepi dan agak menyeramkan. Di gerbang utama, tempat pos keamanan berdiri, seorang pemuda bernama Firman turun dari motornya. Dia menatap bangunan pabrik tua peninggalan Belanda itu. Bangunannya besar, warnanya gelap, dan auranya terasa mistis. "Udah sampai, Man," sapa Yogi, seorang penjaga senior, keluar dari posnya. Wajahnya terlihat lelah. "Aku Yogi. Kamu ini Firman kan?" Iya bang," jawab Firman. "Udah lama di sini bang?" "Lumayan. Saya sampai udah hafal semua sudut tempat ini," kata Yogi. "Masuk dulu yuk, saya jelaskan." Area pabrik ini itu luas, sekitar 800 hektar. Ada 8 pos keamanan. Masing-masing pos dijaga 2 orang. Kebanyakan dari kami memang sudah terbiasa kerja lapangan. Firman mengangguk. Area yang sangat luas, pikirnya. Singkat cerita, tibalah malam di mana malam itu malam pertama dia berjaga di sana. Kala itu dia berjaga sendirian di pos utama. Yogi sedang patroli. Pos hanya diterangi lampu pijar redup. Firman mencoba membaca buku, tapi tidak bisa fokus. Suara jangkrik dan angin di luar terasa tak biasa. Sekitar pukul 11 malam, Firman mendengar suara langkah kaki dari luar pos.
Bukan satu, tapi banyak. Suara langkah itu berat. Lalu dia mendengar orang berbicara. Bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia. Firman fokus mendengarnya. Dia menangkap beberapa kata yang dia duga bahasa Belanda. Firman diam di tempatnya, jantungnya berdebar kencang. Dia lalu mengintip dari jendela pos. Di luar ada kabut tipis. Di sana, dia melihat sosok putih pucat di dekat pohon pisang. Sosok itu melayang sedikit di atas tanah. Rambutnya hitam panjang. Firman tak bisa bergerak, tubuhnya kaku. Sosok itu diam sejenak seperti mengamati posnya, lalu menghilang di balik pohon pisang. Firman akhirnya bisa menarik nafas panjang. Dia tidak tahu apa yang baru saja dia lihat. Sekitar pukul 2 dini hari, Yogi kembali ke pos. "Gimana, Man? Aman?" tanyanya sambil menyalakan rokok. Firman masih terlihat pucat. "Bang, tadi saya lihat sesuatu, Bang." Dia menceritakan apa yang terjadi. Yogi hanya menghisap rokoknya dan mengangguk santai. "Sudah biasa itu, Man. Itu penunggu sini. Gak usah kaget. Banyak kejadian aneh lain di sini." Reaksi Yogi yang tenang membuat Firman merasa semakin tidak nyaman. Keesokan paginya, pompa air di pos rusak. Pompa airnya macet lagi, keluh Yogi. "Kita harus cari air di sungai untuk mandi dan kebutuhan sehari-hari." Mereka berdua berjalan kaki menuju sungai sekitar 20 menit dari pos. Air sungai terlihat jernih. Saat mereka membersihkan diri, tiba-tiba suara retakan keras terdengar. Sebuah pohon besar di dekat mereka tumbang. Hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Tanah bergetar dan debu berterbangan. Belum sempat mereka sadar, suara tawa melengking terdengar dari arah pohon tumbang. Tawanya mengerikan. Firman dan Yogi langsung melompat menjauh. "Apaan itu, Bang?" bisik Firman. Yogi menggeleng. "Gak tahu, Man. Mereka kayaknya gak suka kita di sini." Mereka pun kembali ke pos. Hari itu Firman merasa terus diawasi. Menjelang sore, Firman melihat Yogi masuk ke pos dari arah dapur. "Udah selesai masak, Bang?" tanya Firman. "Belum. Saya mau ambil garam." Tapi Firman melihat ada yang aneh. Wajah Yogi pucat dan seragamnya basah kuyup. "Kopi, tolong," kata Yogi, suaranya lemah dan bergetar. Firman bingung, padahal cuaca di luar cerah. Dia buru-buru membuat kopi. Saat dia berbalik untuk memberikan kopi, Yogi sudah tidak ada. Dia menghilang. Beberapa detik kemudian, Yogi yang asli keluar dari kamar mandi mengeringkan rambutnya. "Dari mana aja, Bang? Tak kirain dari luar," kata Firman. Yogi menatapnya heran. "Dari mana? Orang baru dari WC?" Firman menunjuk cangkir kopi yang masih mengepul. "Tadi Abang kan minta kopi. Wajahmu pucat dan seragamu itu basah." Yogi melihat cangkir kopi itu, lalu menatap Firman. Kemudian melihat seragamnya yang kering. Ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. "Apa yang kamu lihat, Man?" Firman menceritakan tentang orang yang menyerupai Yogi. Yogi terlihat sangat terkejut. "Kita harus waspada, Man," ucap Yogi, membuat Firman ketakutannya semakin besar. Malam berikutnya, Firman dan Yogi melakukan patroli malam bersama. Mereka membawa senter dan radio. Udara terasa dingin dan kabut tipis turun. Mereka berjalan perlahan menyusuri jalan setapak yang gelap. Patroli membawa mereka ke gudang arang tua yang gelap dan lembab. Bangunan itu tampak bobrok. Bau arang hangus bercampur bau tanah basah. Saat mereka mendekati gudang, Firman merasakan hawa dingin yang menusuk. Dia menoleh ke Yogi. "Bang, Abang ngerasa sesuatu nggak?" Yogi mengangguk. Senter mereka menyusuri bagian dalam gudang. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, mereka melihatnya. 3 sosok putih, tinggi, berdiri diam. Mereka tak bergerak, tapi malah semakin tinggi. "Astagfirullah," bisik Yogi. Firman membeku. Dia tidak bisa melihat wajah mereka,
hanya siluet tinggi dan putih. Ketika mereka mencoba mendekat, sosok-sosok itu menghilang ke dalam kegelapan. Mereka apa bang? Tanya Firman. Yogi menggeleng. Gak tahu man, mungkin penunggu tempat ini. Jangan pernah tatap mata mereka kalau kamu bisa melihatnya. Patroli berlanjut. Mereka memeriksa pos keamanan lain. Saat mereka tiba di gerbang belakang yang berderit, mereka menendangnya pelan untuk memastikan terkunci. Bunyi klik terdengar dan itu artinya memang sudah terkunci. Mereka lalu berbalik untuk kembali ke pos utama. Tapi beberapa saat kemudian, gerbang itu terbuka dengan keras dan tertendang kembali ke arah mereka. Suara benturan logamnya keras. Firman dan Yogi terlonjak kaget. Gerbang itu kini terbuka lebar. Sial, mereka main-main dengan kita, umpat Yogi. Mereka kembali menutup gerbang itu dengan hati-hati. Setelah itu, sepanjang perjalanan kembali ke pos utama, mereka sering mendengar bisikan-bisikan dan erangan samar dari kejauhan. Kadang terasa dekat, kadang terasa jauh. Suara-suara itu seperti mengejek, membuat mereka merasa terus diawasi. Sekitar pukul 4 dini hari, mereka akhirnya tiba di pos utama. Kelelahan dan ketakutan menyelimuti mereka. Firman lalu merebahkan dirinya di bangku panjang. Bang, kata Firman, apa yang mereka mau sih dari kita? Yogi menghela nafas. Gak tahu man, mungkin mereka hanya ingin menunjukkan eksistensi. Atau ada sesuatu yang membuat mereka marah. Tempat ini punya sejarah panjang man, dan tidak semua sejarah itu baik. Firman mengangguk. Dia mulai paham kalau pabrik ini bukan hanya tempat kerja. Ini tempat yang punya masa lalu kelam. Minggu pertama Firman berlalu dengan kejadian aneh yang tidak berhenti. Setiap malam adalah ujian. Dia mulai terbiasa dengan bisikan, bayangan, dan rasa dingin yang tiba-tiba datang. Suatu malam, Firman berpatroli sendirian di jalur perkebunan yang berkabut tebal. Dia berjalan pelan, fokus pada langkah kakinya. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin yang menusuk. Dia merasa seolah-olah dia ditarik ke masa lalu. Pemandangan di sekelilingnya mulai berubah. Di depannya kabut menipis, dan dia melihat sekelompok tentara berseragam hijau tua dengan topi baja berbicara dalam bahasa Belanda. Mereka berjalan tergesa-gesa. Firman bersembunyi di balik semak teh. Dia melihat mereka lewat begitu nyata. Dia bahkan mencium aroma tembakau. Tidak lama setelah itu, pandangannya beralih ke sebuah bangunan. Dia melihat seorang wanita berpakaian putih panjang dengan rambut disanggul tinggi. Wanita itu duduk di teras menangis terseduh-seduh. Firman merasakan kesedihan dari wanita itu. Lalu dia melihat anak-anak kecil berlarian di antara pohon teh. Tawa riang mereka terdengar, tapi mata mereka kosong dan dingin. Semua itu terasa begitu nyata. Dia bisa mendengar setiap suara, mencium setiap aroma. Tapi secepat kemunculannya, pemandangan itu menghilang. Dia kembali sendirian di tengah jalan setapak yang gelap. Keringat dingin langsung membasahi punggungnya. Dia tahu dia baru saja menyaksikan sebuah kilasan masa lalu. Ketika dia kembali ke pos, dia menceritakan apa yang dia alami kepada Yogi. Yogi pun mendengarkan dengan serius. Itu hantu tentara Belanda man, dan noni Belanda. Mereka sering muncul di sini. Banyak cerita tragis dari zaman dulu, zaman Belanda berkuasa. Firman mengangguk. Dia tidak menyangka tugasnya akan membawanya ke dimensi yang gelap. Minggu itu memuncak dengan sebuah insiden di pos 8. Kabar datang melalui radio, suaranya panik. Tolong, ada yang gak beres, penjaga dirasuki. Firman dan Yogi bersama penjaga lain bergegas menuju pos 8. Ketika mereka tiba, suara teriakan terdengar. Mereka menemukan seorang penjaga, Pak Budi, terguncang hebat. Matanya melotot, tubuhnya berkeringat dingin. Dia meracau, suaranya berat dan serak. Bukan suara Pak Budi. Sial, dia kerasukan, seru Yogi. Ibu manajer datang, tampak lelah. Dia segera menghubungi kiai setempat. Kiai itu tiba tak lama kemudian.
Dia mendekati Pak Budi dan mulai membaca-baca doa. Roh yang merasuki Pak Budi bereaksi marah. Tubuhnya kejang-kejang, suaranya menggelegar. "Kembalikan, anak itu milik kami. Berikan anak itu." Permintaan itu membuat semua orang terdiam. Kiai itu terus membaca doa. Setelah perjuangan, tubuh Pak Budi akhirnya lemas. Roh jahat itu meninggalkannya. Pak Budi pun terbaring tidak sadarkan diri. Setelah itu rasa takut menyebar di antara para penjaga. Mereka pun berkumpul di pos utama. "Kita harus melakukan sesuatu," kata seorang penjaga. Mereka memutuskan untuk mengadakan doa bersama di pos utama setiap malam, berharap dapat melindungi diri dari gangguan. Mereka bergiliran membaca ayat-ayat suci, tapi mereka merasakan kehadiran yang seolah mengawasi. Setiap malam setelah sesi doa, Firman berpatroli sendirian. Di dekat reruntuhan bangunan tua, dia melihatnya lagi. Seorang tentara Belanda dengan wajah membusuk, dagingnya terkelupas, matanya kosong. Bau anyir darah dan tanah kuburan tercium menyengat. Firman membeku. Tentara hantu itu mengangkat tangannya yang tinggal tulang seperti hendak meraihnya. Firman memejamkan mata, lalu berlari kencang-kencangnya kembali ke pos. Minggu kedua berlalu dengan gangguan yang terus-menerus. Kejadian aneh sering dimulai saat matahari terbenam, tepat ketika azan maghrib berkumandang. Udara terasa berat dan bayangan bergerak sendiri. Suatu malam saat listrik padam total, ibu manajer berkumpul dengan para penjaga di pos utama. Mereka hanya diterangi lilin. "Emang padam begini itu udah biasa ya, Bu?" tanya Firman. Ibu manajer tersenyum tipis. "Iya, apalagi kalau pas ada mereka lewat. Sering juga listrik mati sendiri." Dia bercanda. "Jangan-jangan ada pocong dekat pohon jambu." Tiba-tiba mereka mendengar suara sesuatu melompat dengan keras di atap pos. Suaranya berat membuat semua orang langsung terlonjak kaget. "Apa itu, Bu?" bisik Yogi. Ibu manajer menggeleng, wajahnya memucat. "Saya nggak tahu." Para penjaga mencoba memutar ayat-ayat Al-Quran dari YouTube, tapi koneksi internet tiba-tiba hilang. Mereka mencoba berkali-kali, tapi tetap gagal. "Tidak usah dipaksakan, mungkin mereka tidak suka. Kita berdoa saja dalam hati," kata ibu manajer. Di malam lain, suara dentuman keras terdengar dari pintu logam pos mereka. Suaranya kencang membuat pintu bergetar. Ibu manajer mengira itu ulah penjaga lain yang iseng. "Siapa itu di luar?" teriaknya. Tapi di luar tidak ada siapa-siapa, hanya gelap dan angin dingin. Ibu manajer kemudian memperingatkan mereka tentang penampakan pocong yang sering terlihat di jembatan kecil di ujung perkebunan. Katanya, penampakan itu selalu disertai bau busuk yang menyengat, seperti bau mayat. "Kalau sudah tercium bau itu, lebih baik putar balik saja," pesannya. Ketakutan mereka mencapai puncaknya suatu malam. Mereka berkumpul di dalam pos. Tiba-tiba terdengar suara tawa jahat. Tawanya sangat dekat, seperti di dalam pos itu sendiri. Tawanya tinggi dan melengking. "Suara apa itu, Bang?" bisik Firman. "Itu mereka," kata Yogi, suaranya gemetar. Mereka semua panik, berhamburan keluar dari pos dan berlindung di luar. Mereka terus melafalkan ayat-ayat suci. Mereka merasa seperti di dalam perangkap. Malam itu mereka memutuskan untuk berpatroli dengan Pak Hindra, seorang warga lokal yang peka. Saat mereka berjalan di jalur setapak, tiba-tiba muncul sosok tentara Belanda. Penampakan itu jelas, lengkap dengan seragam dan senapan. Pak Hindra langsung jatuh pingsan di tempat. Firman dan Yogi terkejut. Mereka berusaha menyadarkan Pak Hindra. Saat itu, mereka melihat sesuatu yang aneh di dekat gerbang tua. Sosok yang sangat mirip dengan Pak Hindra, tapi matanya kosong dan gerakannya kaku, sedang menggali di tanah. "Lihat itu, Bang," bisik Firman. Yogi menoleh. Kehadiran makhluk yang bisa meniru manusia membuat mereka semakin tidak aman. Mereka buru-buru membawa Pak Hindra yang pingsan kembali ke pos.
Keesokan sorenya saat menjelajahi area perkebunan, Firman menemukan sebuah pintu masuk tersembunyi yang tertutup semak. Dia lalu memanggil Yogi. "Bang, lihat ini, saya menemukan sesuatu." Mereka berdua masuk. Di dalamnya ada bunker bawah tanah peninggalan Belanda. Udara di dalam bunker dingin dan pengap. Bau tanah lembab bercampur bau karat. Lebih dalam lagi, ada terowongan gelap dan panjang. Katanya bisa sampai Bandung. Dengan hati-hati, Firman dan Yogi menyusuri terowongan. Senter mereka berkedip. Tiba-tiba, mereka menemukan tumpukan tulang belulang berserakan di lantai terowongan. Tulang-tulang itu seperti sisa manusia. Rasa dingin dan menusuk dan perasaan kehadiran yang menindas muncul tiba-tiba. Ini pasti bekas kuburan massal, Bang," bisik Firman. Yogi mengangguk. "Mungkin tentara yang tewas atau pekerja paksa. Banyak cerita gelap dari zaman dulu." Mereka lalu buru-buru keluar. Beberapa hari setelah itu, Firman merasa tubuhnya semakin lemah dan sering pusing. Suatu malam saat berjaga sendirian, dia merasakan sakit kepala yang luar biasa dan pandangannya kabur. Dia lalu mendengar bisikan di telinganya. Bukan bahasa manusia, tapi suara kuno yang mengerikan. Tiba-tiba dia merasakan kekuatan asing masuk ke dalam tubuhnya. Dia tidak bisa mengendalikan gerakannya. Tubuhnya kejang. Suaranya berubah serak dan menakutkan. Roh yang merasukinya menuntut 12 kepala. "Man, kamu kenapa?" teriak Yogi yang mendengar suara aneh. Yogi dan penjaga lain segera sadar ada yang tidak beres. Mereka memeganginya sambil membaca ayat suci. Perlawanan dari Firman sangat kuat. Setelah perjuangan dibantu kiai, roh itu berhasil diusir. Firman lalu terbaring lemas. Mereka ingin tumbal," bisik Firman. "Saya mendengar mereka minta kepala." Yogi mengangguk. "Sudah saya bilang, Man, tempat ini menyimpan banyak cerita gelap. Mereka minta bayaran." Setelah Firman kerasukan, suasana di pabrik semakin tegang. Gangguan semakin sering dan agresif. Suatu malam di pos utama, drum kosong tiba-tiba bergerak dan bergulir sendiri di lantai. Suaranya keras membuat semua penjaga membeku. Sosok-sosok kecil bayangan juga sering terlihat. Mereka berlarian cepat di antara bangunan tua, lalu menghilang. Kadang mereka mengintip dari jendela atau bersembunyi. Keberadaan mereka menambah kesan angker. "Mereka kayak anak-anak, Bang," kata Firman. "Tapi mereka sangat menyeramkan." Yogi mengangguk. "Mungkin anak-anak yang meninggal di sini dulu." Suatu malam yang berkabut tebal, Firman dan Yogi patroli di jembatan kecil. Mereka melihatnya, seorang noni Belanda, cantik dengan gaun putih dan topi Belanda, berdiri di tengah jembatan. Rambutnya terurai, tampak basah oleh embun. Penampakannya nyata, tapi aura dingin terpancar darinya. Dia tersenyum tipis, tapi matanya kosong. Bau melati seketika menyengat tercium. "Cantik banget, Bang," bisik Firman. "Jangan terbuai, Man, dia nggak baik," sahut Yogi. Mereka tidak berani mendekat. Sosok itu lalu menghilang perlahan dalam kabut. Beberapa malam kemudian, noni Belanda itu muncul lagi di jembatan yang sama. Kali ini dia tidak sendirian. Di sampingnya ada anak kecil juga berpakaian putih dengan wajah pucat dan mata gelap. Anak itu melambai pelan, senyumannya dingin dan tidak wajar. Pemandangan itu sangat mengerikan. "Mungkin itu anaknya," kata Yogi. "Hantu ibu dan anak." Ketakutan yang tak tertahankan membuat para penjaga, termasuk Firman dan Yogi, memutuskan untuk tidur di teras rumah ibu manajer. Mereka tak lagi berani tidur di pos masing-masing. Malam itu mereka berkumpul di luar rumah, mencoba terjaga sambil berdoa. Tapi rasa kantuk dan ketegangan membuat mereka tertidur lelap di teras rumah. Malam itu menjadi malam yang paling mengerikan bagi Firman dan Yogi. Dalam tidur mereka mengalami mimpi buruk yang terasa nyata. Mereka melihat noni Belanda dan anak kecil itu berdiri di depan mereka. Tatapan mata mereka penuh dendam. Mereka merasakan tangan dingin mencengkram tubuh mereka, menarik mereka ke dalam kegelapan.
Suara tawa anak kecil terdengar, mengundang mereka untuk memanjat pohon tua yang menyeramkan. Firman merasakan dinginnya ranting yang menusuk kulit. Jeritan tertahan keluar dari mulut mereka. Tubuh mereka menggeliat berkeringat dingin. Ibu manajer dan penjaga lain terbangun. Mereka melihat Firman dan Yogi kejang. Mereka mencoba membangunkan, tapi tak ada respon. Mata mereka terbuka, tapi kosong. Kemudian keduanya pingsan. Pagi harinya Firman dan Yogi terbangun dengan tubuh lemas dan kepala pusing. Mereka mendapati diri terbaring di luar pos utama, bukan di teras rumah manajer. Mereka tidak ingat bagaimana mereka sampai di sana. Kejadian selama 3 minggu telah meninggalkan jejak yang dalam pada mereka. Mereka menjadi pendiam dan mudah takut. Firman menatap Yogi, matanya menunjukkan putus asa. "Bang, saya nggak sanggup lagi lah." Yogi menghela nafas. "Ya, memang begini man keadaannya." Firman tak bisa lagi menahan tekanan. Tidurnya selalu dihantui mimpi buruk. Siang hari dia merasa diawasi, merasakan dingin meskipun matahari terik. Setelah bicara dengan Yogi, dia memutuskan untuk mengundurkan diri. 3 minggu di pabrik teh itu terasa seperti siksaan. Dia tidak sanggup lagi menghadapi kengerian itu. Dengan berat hati, Firman pamit pada Yogi dan ibu manajer. Ibu manajer mengangguk. Dia sudah terbiasa melihat orang pergi karena tidak sanggup. Dia menyerahkan gaji Firman. Firman lalu meninggalkan pabrik teh itu dengan perasaan lega sekaligus trauma. Dia lalu mengendarai motornya menjauh, sesekali melihat spion. Takut ada yang mengikutinya. Pabrik teh peninggalan Belanda itu tetap berdiri, angker, diselimuti kabut dan rahasia. Dia menyimpan sejarah kelam dan arwah gentayangan. Bagi Firman dan mungkin bagi siapa saja yang pernah merasakan kengerian di sana, tempat itu akan selamanya menjadi simbol ketakutan dan misteri. Tempat di mana batas antara dunia nyata dan gaib itu tipis. Bertahun-tahun kemudian, Firman masih sering terbangun di malam hari, berkeringat dingin setelah mimpi buruk yang sama. Tentang suara tawa anak kecil, tentang bisikan noni Belanda, dan bayangan tentara busuk. Dia saat itu tak pernah lagi kembali ke Cianjur. Suatu ketika Firman mencoba menghubungi Yogi. Yogi mengatakan dia juga sudah tidak bekerja di sana. Pabrik itu kini dijaga oleh tim baru, dan cerita seramnya masih beredar. Banyak penjaga baru yang tidak bertahan lama. Firman tahu dia tak akan pernah benar-benar bebas dari bayang-bayang pabrik teh Cianjur. Tempat itu telah menjadi bagian dari sejarah dirinya, cerita yang tak bisa dia lupakan, pengingat abadi akan keberadaan yang tak terlihat. Dan di antara pepohonan teh yang tak terawat, di balik dinding pabrik yang bisu, kisah tentang teror pabrik teh Cianjur akan terus ada, menjadi cerita menyeramkan yang diceritakan dari generasi ke generasi. Baiklah teman-teman, itu dia sebuah cerita yang dituturkan oleh Mas Firman ketika selama 3 minggu dia menjadi seorang security di sebuah pabrik teh peninggalan Belanda di Cianjur. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan kisah-kisah mistis yang tidak kalah seru pastinya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.